Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada moderator kita, Dr. Riki. Pada pagi ini saya akan membawakan tentang intraartikular kortikosteroid dan hyaluronic acid injeksi dalam manajemen daripada pasien osteoartritis. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa injeksi intraartikular adalah merupakan tindakan non-operatif yang umum digunakan dalam praktek klinik dalam manajemen suatu simptomatik osteoartritis, yang mana di sini umum digunakan adalah bahan-bahan kortikosteroid dan hyaluronic acid. Walaupun bahan ini banyak digunakan sehari-hari dalam praktek, tapi masih didapatkan suatu kontroversi yang besar terhadap manajemen osteoartritis melalui obat-obat injeksi ini. Walaupun pada beberapa guideline yang internasional, Society merekomendasikan kortikosteroid sebagai obat yang gold standar dalam menangani rematik artritis, tapi beberapa efek yang tidak diinginkan masih dapat terjadi. Sekalipun meningkatnya bukti-bukti bahwa penggunaan daripada injeksi hyaluronic acid memberikan hasil yang sama dengan kortikosteroid, tapi beberapa guideline internasional pada beberapa kasus masih kontroversi dan belum konklusif untuk pemakaian daripada hyaluronic acid untuk injeksi ini. Inilah beberapa injeksi kortikosteroid yang telah di-approve oleh FDA, yaitu metilprednisolon asetat, triamcinolone asetat, juga triamcinolone hexocetonide, betamethasone asetat, betamethasone sodium fosfat, dan dexamethasone. Mekanisme kerja daripada kortikosteroid ini adalah secara langsung dia bekerja pada reseptor daripada inti steroid dan akan merusak kaskade daripada inflamasi, dan juga dia akan mengurangi permeabilitas daripada vaskuler dan menghambat penumpukan daripada sel-sel inflamasi, fagositosis, produksi daripada neutrofil superoksida, dan mencegah sekresi daripada beberapa mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene. Hasilnya dalam klinis nampak kita ketahui dia sebagai antiinflamasi, terjadi pengurangan daripada eritem, pembengkakan, panas, dan tenderness pada sendi-sendi yang mengalami inflamasi, dan juga didapati suatu peninggian yang relatif dari viscosity yang disertai dengan peninggian daripada konsentrasi daripada asam hyaluronic acid. Ini kita lihat mekanisme kerja daripada kortikosteroid dalam menghambat pathway siklooksiggenase untuk terjadinya inflamasi. Ternyata di sini dapat kita lihat bahwa kortikosteroid di sini bekerja menghambat perubahan daripada fosfolipid menjadi suatu arachidonic acid ya melalui suatu enzim fosfolipase A2, sehingga akhirnya reaksi inflamasi dan nyeri akan dapat dikurangi.
Okey. Ini beberapa preparat kortikosteroid injeksi yang digunakan. Ini seperti hidrokortison, triamcinolone, metilprednisolon, metametason asetat dan fosfat serta dexamethasone. Dan juga kita lihat di sini potensi antiinflamasinya serta waktu paruhnya. Dan juga di sini dapat kita lihat bahan-bahan kortikosteroid yang digunakan dalam injeksi pada lutut pada penderita OA. Di sini kita lihat dihubungkan juga dengan potensi mineralokortikoidnya. Artinya di sini potensinya untuk bisa terjadi retensi air dan mineral, dan juga tentang kelarutannya, solubility-nya. Ternyata di sini mempunyai potensi yang lebih tinggi itu adalah metametason, dan yang paling rendah adalah hidrokortison. Efikasinya, ini dia pertama menurunkan daripada nyeri pada episode akut, kemudian meningkatkan mobilitas daripada sendi dan juga memperbaiki fungsinya, dan juga obesiti dan keparahan daripada osteoartritis itu sendiri akan mempengaruhi efikasi daripada pemberian intraartikular kortikosteroid injeksi. Nah, sini kita lihat satu diagram macam mana terjadinya proses nyeri akut itu yang kemudian bisa berkembang pada nyeri yang kronik. Ternyata di sini pada kalau ada suatu injuri pada jaringan ataupun inflamasi, ini akan dilepaskan beberapa mediator inflamasi sehingga nanti terjadi aktivasi daripada nociceptor, yaitu nociceptor untuk saraf nyeri, sehingga terjadi suatu sensitasi perifer, maka akan terjadi suatu nyeri akut. Jadi kalau bisa kita atasi di sini inflamasinya atau injurinya, maka nyeri akut ini tidak akan berkembang. Tapi kalau tidak bisa kita atasi, maka nyeri akut ini akan berkembang menjadi suatu nyeri yang kronik. Pada beberapa trial klinis kita dapati bahwa pada trial randomized control pada pasien-pasien yang osteoartritis ini terbukti bahwa pemberian intraartikular kortikosteroid injeksi adalah efektif. Tapi keuntungannya ini dibandingkan dengan placebo adalah relatif hanya didapati dalam waktu yang singkat, yaitu sampai 4 minggu. Juga waktu yang singkat ini juga telah dapat kita lihat atau digarisbawahi pada review sistematik dan meta-analisis yang dilakukan oleh Van Nuru dan kawan-kawan. Pada studi yang terbaru didapatkan bahwa pemberian intraartikular kortikosteroid lebih superior dibandingkan dengan placebo, tapi tetap dalam waktu yang 4 minggu. Ini clinical predictor untuk daripada pemberian kortikosteroid injeksi. Jadi ternyata adanya suatu efusi pada sendi dan berhasilnya kita melakukan aspirasi pada cairan sinovial pada waktu dilakukan
injeksi dengan kortikosteroid ini berhubungan dengan pengurangan nyeri yang lebih baik yang dapat dijumpai dalam waktu 1 minggu. Juga adanya efusi dan gambaran keparahan daripada pasien osteoartritis yang dilakukan secara radiologi. Jadi kalau keparahannya tidak berapa, maka ini merupakan suatu prediktor terhadap respon yang lebih baik untuk pengobatan kortikosteroid yang bisa dapat berlangsung selama 26 minggu. Itu terlihat lagi. Itu juga. Maaf, mungkin ada satu slide yang tidak nampak, tak jelas dan tak bisa dibaca. Kemudian selanjutnya kita teruskan dengan indikasinya adalah pada keadaan inflamasi yang akut dan kronik, terutama jika disertai adanya suatu flare dan adanya bukti bahwa ada suatu inflamasi dan efusi daripada sendi. Pada keadaan didapati suatu kondrolisis dengan adanya flare daripada osteoartritis ini, maka pemberian injeksi intraartikuler daripada kortikosteroid ini untuk jangka yang pendek ini direkomendasikan. Sebagai kontraindikasinya adalah adanya suatu bakteremia, sepsis, septic arthritis, periarticular cellulitis, osteomyelitis, hypersensitivity terhadap steroid, intraartikuler ataupun osteochondral fracture, dan kerusakan sendi yang berat yang bisa dapat dilihat dari gambaran radiologis, dan koagulopati yang tidak terkontrol. Nah, sekarang kita masuk pada injeksi daripada hyaluronic acid yang ataupun yang disebut dengan viscosupplementation, yang mungkin di luar banyak masyarakat mengetahui ini sebagai penambah oli katanya ya. Ini yang di-approve oleh FDA ini adalah sodium hyaluronate, hyalan GL20, dan high molecular weight hyaluronate. Skedul pemberian injeksinya bervariasi dari 1 sampai 5 dalam 1 minggu. Ada juga yang diberikan hanya satu kali. Kemudian pemberian ulangan skedulnya itu dilakukan setelah 6 bulan. Ternyata konsentrasi dan ukuran daripada hyaluronic acid ini akan berkurang pada cairan sendi-sendi daripada pasien yang osteoartritis. Mekanisme kerjanya ya, dia juga merupakan suatu bantalan terhadap sendi lutut ya secara fisik, dan mengurangi suatu proses inflamasi dan menstimulasi daripada hyaluronic acid yang produksi hyaluronic acid yang endogen oleh sinopiosit, dan juga mempunyai efek analgetik yang bisa didapat dari secara langsung tidak langsung melalui efek antiinflamasinya, dan langsung dengan cara menurunkan sintesa daripada bradikinin dan substans P.
Ini kita lihat pemberian daripada hyaluronic acid ya. Di sini akan memperbaiki secara fisiologis, akan memperbaiki permeability daripada jaringan sendi, yaitu pada kartilago. Dia akan juga bisa menekan terjadinya degenerasi daripada tulang rawan. Pada sinovium dia juga bisa menekan terjadinya suatu inflamasi dan juga bisa menghilangkan nyeri, dan juga dia akan perbaiki daripada hyaluronic acid yang endogen, yang mana semua ini akhirnya bisa memperbaiki daripada nyeri, memperbaiki nyeri pada sendi dan serta fungsinya. Indikasinya, ini diindikasikan pada pasien yang memang secara signifikan menderita suatu simptomatik osteoartritis, yang mana tidak respon lagi dengan pengobatan farmakologi ataupun non farmakologi yang standar, atau pasien-pasien yang intoleran terhadap obat-obatan yang dilakukan pada terapi farmakologi yang standar. Yang kedua, dia juga bisa dilakukan pada pasien yang bukan kandidat, tidak bisa dilakukan total knee replacement. Dan juga indikasinya ini kita pertimbangkan pada pasien-pasien level osteoartritiknya sesuai dengan gambaran radiologisnya. Ya, kalau gambar radiologisnya sudah tingkat lanjut, tak usah lagi diberikan. Juga level simptomnya dan level daripada physical activity-nya. Efek samping yang tidak diinginkan atau efek yang belum, ini udah. Ini efek yang tidak diinginkan atau efek sampingnya bisa nyeri lokal yang transien, kemudian bisa terjadi pembengkakan, juga bisa terjadi efusien pada daerah lutut yang diinjeksi, dan bisa terjadi ras. Sedangkan kontraindikasinya adalah hypersensitivity terhadap hyaluronic acid. Ini suatu perbandingan antara hyaluronic acid jika dibandingkan dengan intraarticular yang placebo, dan juga dibandingkan dengan non-steroid antiinflamasi dan serta intraarticular injeksi glukokortikoid. Jika dibandingkan dengan intraarticular placebo, ternyata injeksi hyaluronic acid lebih superior dibandingkan dengan injeksi salin intraartikular atau placebo, tapi efeknya adalah relatif kecil. Hyaluronic acid jika dilakukan pada suatu periode injeksi, ini akan menunjukkan suatu keuntungan yang signifikan secara statistik dalam meredakan nyeri di antara 2 sampai 6 minggu. Pada suatu grup yang kompleks dilakukan satu injeksi hyaluronic acid, dia akan memberikan suatu perbaikan dapat nyeri sendi dibandingkan dengan grup-grup placebo.
pada review sistematik yang terbaru dan suatu meta analisis menunjukkan bahwa hyaluronic acid ini akan memberikan kontrol nyeri yang lebih baik dan disfungsinya jika dibandingkan dengan salin atau placebo. Nah, ini jika dibandingkan dengan NSAID, jadi secara statistik ini tidak ada didapati perbedaan yang signifikan antara yang mendapat hyaluronic acid injeksi dibandingkan dengan grup-grup yang mendapatkan naproxen. Jika dibandingkan dengan glukokortikoid injeksi artikuler, ternyata intraartikuler injeksi daripada hyaluronic acid ini memberikan keuntungan yang sama dengan intraartikuler glukokortikoid. Jadi tidak ada didapati perbedaan yang signifikan antara glukokortikoid injeksi dan hyaluronic acid injeksi selama pada bulan pertama, tapi keuntungan yang lebih besar akan didapati pada hyaluronic acid yang muncul antara minggu ke-5 sampai ke-13 selesai injeksi, tapi efek ini tidak akan berlangsung terus-menerus. Nah, sebagai kesimpulan kita dapatkan bahwa intraartikular ini pengobat dalam jangka pendek dalam mengurangi daripada nyeri yang sedang sampai berat pada pasien-pasien dengan osteoartritis. Sedangkan intraartikular hyaluronic acid injeksi dapat memberikan efikasi dan pengurangan nyeri pada pasien-pasien osteoartritis yang ringan, ya, yang sampai waktu 24 minggu atau selama 6 bulan. Tetapi injeksi daripada hyaluronic acid ini haruslah juga dipertimbangkan harga serta keefektifannya, dan ini harus kita diberitahukan pada pasien sebelum dilakukan injeksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.